Salat merupakan aktivitas komunikasi langsung dengan Allah Ta'ala, Zat yang menggenggam dan menguasai segala hati, yang menciptakan penyakit dan menyembuhkannya tanpa rasa sakit. Anak-anakku yang kami banggakan dan kami cintai, generasi harapan bangsa dan agama. Ada suatu masa ketika seseorang dihadapkan pada problem hidup yang dia merasa berat dan sulit. Pada titik tertentu, masalah itu membuat pikiran dan jiwanya tertekan, depresi, bahkan stres. Situasi terkadang menjadi lebih buruk dan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Kesibukan dunia memang sering membuat seseorang mengalami hal seperti itu. Nabi SAW sesungguhnya telah memberikan resep mujarab agar situasi semacam itu tidak berkembang ke hal-hal negatif yang tak diinginkan, yakni dengan cara mengerjakan sholat. Nabi SAW selain sebagai Rasul, beliau juga adalah manusia biasa, seperti halnya yang lain. Beliau juga melakukan aktivitas keduniaan, seperti berdagang atau berusaha mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Sebagaimana manusia lainnya, ketika intensitas aktivitas keduniaan beliau makin meningkat, beliau juga kerap merasa lelah dan ingin beristirahat, menenangkan pikiran dan jiwanya agar tetap terkontrol dan kondusif. Dalam hadis disebutkan, jika Nabi SAW tertimpa suatu masalah yang berat, maka beliau mengerjakan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi SAW disebutkan juga kerap kali menyuruh sahabatnya Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan ketika beliau merasa telah terlalu tersibukkan dengan urusan duniawi sehingga membuat beliau letih. Wahai Bilal, berdirilah, lantunkan adzan dan istirahatkanlah kita dengan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya sholat dijadikan untukku sebagai penenang hati. Hadis riwayat An-Nasai. Sholat dapat menenangkan hati, pikiran dan jiwa yang gundah, juga fisik yang letih akibat tenaga terlalu banyak diforsir, apalagi sekarang sedang dalam pandemi COVID-19. Sebab dalam sholat, seseorang sejatinya tengah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan sejenak kesibukan duniawi untuk memberikan kesempatan bagi rohani dan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Allah. Sholat adalah ibadah yang berisi zikir, mengingat Allah, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat secara bahasa artinya doa. Dalam Al-Quran, zikir disebutkan dapat membuat hati menjadi tenang. Dalam Quran Surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah yang di situ mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Hanya saja, hati hamba yang sholat akan mendapat imbalan yang lebih baik, lebih sempurna, dan lebih besar dibanding yang didapatkan bagian tubuhnya. Sebab ia menghadap kepada Tuhannya, senang dan bahagia berada di dekat dengannya. Ia juga menikmati rindu dan cinta kepadanya. Ia merasa kenikmatan penuh saat berdiri di hadapannya. Ketika seorang tenggelam dalam sholatnya,
sibuk mengingat Allah dan berdoa penuh harap, hati pun menjadi tentram, dada menjadi lapang, pikiran menjadi tenang, fisik pun segar kembali. Selesai sholat, ia pun bisa kembali beraktivitas keduniaan dengan baik. Segala permasalahan dan kesulitan yang sebelumnya membebani pun menjadi terasa ringan. Ini terjadi tentunya jika sholat dikerjakan dengan benar, sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW dan khusyuk, menyerahkan jiwa dan raga sepenuhnya kepada Allah dengan merendahkan diri dengan ikhlas di hadapannya. Orang yang senantiasa mengingat Allah Ta'ala dalam segala hal yang dikerjakan tentunya akan menjadikan nilai positif bagi dirinya, terutama dalam jiwanya, karena dengan mengingat Allah segala persoalan yang dihadapi, maka jiwa akan menghadapinya lebih tenang, sehingga rasa galau yang ada dalam diri bisa perlahan-lahan dihilangkan. Dan sudah merupakan janji Allah Ta'ala, bagi siapa saja yang mengingatnya, maka di dalam hatinya pastilah terisi dengan ketentraman yang tidak bisa didapatkan melainkan hanya dengan mengingat Allah. Satu hal yang harus diingat adalah untuk dapat selalu mengingat Allah dan berhasil menghapus atau menangkal rasa gelisah, zikir tidak hanya dilakukan sebatas ucapan lisan atau hati saja. Zikir kepada Allah merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan segenap hati, lisan, dan juga perbuatan. Tanpa bersatunya ketiga aspek tersebut, maka sulit pula atau bahkan tidak mungkin bagi hati kita untuk bersatu dengan Allah. Sholat yang merupakan ibadah paling utama sebagai umat muslim juga merupakan salah satu sarana penangkal dan penawar berbagai macam penyakit hati yang bersarang di dalam dada manusia. Jelas saja, sholat merupakan ibadah yang totalitas, hanya mengingat kepada Allah yang secara total juga hanya diisi dengan kalimat-kalimat zikrullah. Sholat merupakan aktivitas komunikasi langsung dengan Allah Ta'ala, zat yang menggenggam dan menguasai segala hati, yang menciptakan penyakit dan menyembuhkannya tanpa rasa sakit. Jika seseorang telah terhubung dan berkomunikasi dengan Allah secara langsung dalam sholat yang khusyuk, maka mustahil baginya terserang penyakit gelisah, karena gelisah menyerang hati dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam dan menguasai segala hati. Bersabar, mengadu kepada Allah, berpikir positif, zikrullah, dan sholat adalah solusi segala persoalan, termasuk masalah penyakit hati, termasuk rasa gelisah, resah, gundah gulana, galau, apapun itulah.